Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk menyelesaikan project business ethics yang ditemani oleh Abdullah Sabila Rosyad dan Akbar Digut. Di bagian awal, saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan. Perusahaan ini merupakan perusahaan brand pakaian yang terkenal di Indonesia maupun di dunia. Nama perusahaannya adalah Uniqlo. Uniqlo adalah perusahaan yang berasal dari Jepang yang bergerak pada bidang perencanaan produk, produksi, dan distribusi pakaian kasual. Uniqlo merupakan singkatan dari Unique Clothing yang didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama Tadashi Yanai pada 7 Februari 1949. Perusahaan ini sudah sangat lama menekuni bidang pakaian yang sudah terbukti menghasilkan produk-produk yang berkualitas terbaik. Selain itu, perusahaan ini selalu menghadirkan inovasi-inovasi terbaru yang banyak disukai oleh para konsumennya. Karena hal itulah, Uniqlo menjadi brand pakaian yang sangat besar di dunia. Setelah itu yaitu latar belakang kasus. Latar belakang kasusnya itu pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap karyawan dan tidak dibayarkannya gaji karyawan yang sudah menjadi haknya dalam bekerja. Kronologi kasusnya yaitu pada akhir-akhir ini terdengar kasus yang sangat kurang mengenakan yang dilakukan oleh perusahaan fashion tersebut. Pelanggaran itu adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya informasi yang diberikan oleh pihak perusahaannya kepada para pekerja. Selain itu, mereka juga tidak membayarkan gaji dan tidak memberikan pesangon kepada para pekerjanya yang telah diputus kontrak kerjanya. Pemutusan kontrak terjadi terhadap sekitar 2.000 orang yang mayoritas adalah pekerja perempuan. Setelah penutupan pabrik Jaba Germindo yang sangat mendadak pada tahun 2015. Jaba Germindo adalah pemasok utama pada Uniqlo. Menurut Clean Clothes yang dikutip baru-baru ini, dampak dari pemutusan kontrak secara sepihak tersebut juga dialami oleh pekerja yang berasal dari Indonesia yaitu Warni dan Yayat. Keduanya merupakan pekerja dari Jaba Germindo yang gajinya tidak dibayarkan karena adanya pemutusan kontrak oleh Uniqlo. Para pekerja tersebut menuntut kepada Uniqlo agar memberikan kejelasan terhadap gaji dan tidak dibayarkan kepada para pekerjanya. Warni dan Yayat melakukan demo bersama pekerja lainnya yang juga terkena pemutusan kontrak tersebut di depan toko Uniqlo yang akan dibuka di Denmark. Rencananya pembukaan itu akan dihadiri oleh pendiri dari Uniqlo yaitu Tadashi Yanai, dan mereka akan menuntut untuk dibayarkan gaji yang tidak diberikan oleh perusahaan tersebut. Namun pihak Uniqlo tetap masih menolak untuk membayarkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak karyawan terhadap perusahaan. Pertama, hak untuk mengembangkan potensi kerja, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 dan UU Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerja serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan. Yang kedua, hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja yang diatur dalam Permen Nomor 4 Tahun 93, Permen Nomor 1 Tahun 98, Kepres Nomor 22 Tahun 93, PP Nomor 14 Tahun 93, UU Nomor 1 Tahun 70, UU Nomor 3 Tahun 92, serta UU Nomor 13 Tahun 2003. Hak dasar yang dimaksud termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Hak dasar ini diatur dalam Permen Nomor 1 Tahun 99, PP Nomor 8 Tahun 81, serta UU Nomor 13 Tahun 2003. Dikatakan seorang pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak. Lalu pemilik modal atau pihak perusahaan juga diwajibkan mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di kabupaten, kota, atau kawasan tersebut. Yang keempat, hak dasar untuk berlibur, cuti, istirahat, serta memperoleh pembatasan waktu kerja. Hak ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberikan kompensasi jika karyawan di luar jam kerja dengan memberikan kompensasi upah lembur. Nomor 5, hak dasar untuk membentuk serikat pekerja ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, hal ini dimaksudkan untuk sebagai penyalur aspirasi pekerja dan yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan. Nah, di dalam perjanjian itu harus mencakup yaitu kewajiban baik itu buruh atau serikat dan juga pengusaha, lalu jangka waktu berlaku perjanjian serta tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait yang terlibat. Selanjutnya yang nomor 6 itu hak perlindungan dan pemutus hubungan kerja bila pemutus hubungan kerja tidak dapat dihindari.
Nah, maka dilakukan yang namanya perundingan. Nah, dalam perundingan itu wajib ada kedua belah pihak yang terkait, yaitu karyawan dengan pihak perwakilan dari perusahaan. Nah, jika perundingan tersebut tidak memiliki jalur keluar atau jalur titik terang, nah pihak perusahaan bisa memutus hubungan kerja setelah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, lalu seorang pekerja itu sebenarnya tidak boleh di PHK jika berhalangan sakit dengan surat keterangan dari dokter, atau jika pekerja tengah menjalankan kewajiban negara atau tengah menjalankan ibadah keagamaan, menikah, dan hamil. Nah, teori yang kita kaitkan di sini yaitu teori type of justice, yaitu distribusi keadilan, retributive justice, dan compensatory justice. Nah, di sini sudah seharusnya perusahaan itu mendistribusikan keadilan dan benefit itu secara merata, tidak mengesampingkan pihak manapun, terutama karyawan yang di level terbawah. Lalu memberikan kompensasi yang secara adil dan jangan secara sepihak sehingga merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, teori selanjutnya, an ethic of care. Ethics has to be impartial, yaitu etika tidak harus memihak manapun. Emphasis preserving and nurturing concentrate valuable relationship, yaitu menekankan menjaga dan memelihara hubungan secara konsentrasi dan berharga, secara konkret dan berharga. Lalu say we should care for issues dependent on related to us, artinya kita harus peduli seharusnya, dan memang seharusnya untuk peduli pada orang-orang yang bergantung dan berhubungan dengan kita atau pihak perusahaan. Selanjutnya, argues that since the self-requiring caring relationship with others, just relationship are valuable and should be nurtured, yaitu diri berpendapat bahwa dalam diri perusahaan itu harus membutuhkan hubungan yang penuh dengan perhatian dengan orang-orang. Nah, di dalam hubungan itu yang sangat bernilai harus kita jaga dan harus kita pupuk sehingga berkesinambungan.